التعلم والتعليم والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله الدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin sudah belajar sampai cerita Abu Jahal dan orang Al-Arashi juga Rukana Al-Muttalibi. Hari ini kita masuk di setelah yang terjadi semuanya sahabat pergi ke Al-Habasyah, juga kita harus mengetahui sebelumnya itu seperti apa saya bilang. Kalau saya kasih contoh ya kan, contoh sekarang Amerika ada berapa negara atau negeri Arab itu di bawah Amerika, ada berapa negara atau negeri Arab di bawah Rusia sekarang. Itu zaman dulu sudah dari awal seperti itu. Orang Kristen itu tempatnya itu di Asyam. Di Asyam ada beberapa negara yang di bawah mereka seperti Al-Habasyah. Al-Habasyah kita baca surat Al-Fil. Al-Fil itu ceritanya mulai dari mana? Dari Raja Al-Habasyah. Itu Raja Al-Habasyah berarti sebelum Najasyi, sebelum Najasyi itu yang membela orang sahabat itu suruh apa itu bahasa Indonesia? Yang di bawahnya yang di San'a. Ada satu orang di bawahnya, namanya apa itu Bu Aida? Dia seperti tentara juga, tapi yang di San'a. Itu suruh semuanya masuk di agama Kristen. Suruh Abraha. Abraha itu di bawah badan yang ada di Al-Habasyah. Suruh Abraha pergi ke Al-Ka'bah, hancur Ka'bah orang Arab biar mereka bisa haji ke Ka'bah yang kamu bangun. Abraha ikut, sudah tidak bisa. Jadi ada berapa negara atau orang Arab itu mereka ikut Nasara bukan dari diri sendiri, karena di atasnya ada seperti apa bahasa Indonesia istilah saya mungkin bilang donator ya, yang atur mereka. Karena atau kemarin cerita ahli atau orang Muslim yang pergi ke Al-Habasyah, mereka lihat bagaimana An-Najasyi itu memuliakan orang sahabat yang di sana, kasih mereka aman biar bisa mereka menimba kepada Allah Ta'ala, juga lanjut urusannya seperti biasa. Ini jadi kayak bergerak di antara orang Kristen ya, ini kenapa orangnya perhatian sama mereka ini, ada apa, ini mungkin agamanya benar ya, jadi cari-cari. Ini di hari ini kita dapat cerita dari berapa orang Kristen atau Nasara yang datang ke badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini jawaban apa? Jawaban kalau ada yang tanya, mereka dengar cerita dari mana? Itu datang dari Al-Habasyah. Datang dari atau cerita itu datang dari Al-Habasyah. Mereka jadi kita mau lihat agama Muhammad ini yang baru. Coba baca, Bu. Ya, Syekh. Ibnu Ishaq berkata, setelah itu datang 20 atau hampir 20 orang delegasi Kristen kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di Makkah, karena mereka mendengar informasi tentang beliau dari Habsyah. Informasi dari Al-Habasyah. Kenapa dari Al-Habasyah? Dari Al-Habasyah itu seperti apa namanya ini, kita lihat tempat yang mulia sama mereka. Ya, mungkin kita bilang pusat. Satu pusat ya. Jadi mereka matanya, atau kalau dapat kabar untuk orang Kristen atau Nasara,
Kalau dapat dari Al-Habasyah mereka ikut langsung. Lanjut ha. Mereka mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid. Kemudian mereka duduk kepadanya, berbicara dengannya, dan bertanya kepada beliau. Sedang beberapa Ini lihat sebelum kita masuk di sini, ini lihat mereka tidak seperti orang musyrik, tidak seperti orang Arab yang dekat Makkah. Mereka dengar dari sana, dari situ, enggak. Langsung mereka datang ke tanya di mana Muhammad. Itu enggak ada yang bisa ganggu. Karena biar kita paham juga, di zaman dulu bagian orang Nasrani sampai seharus dalam agama syariah harus bagiannya beda. Ya, dalam agama syariah mereka pakai itu zenar, pakai ikat di dalam di tengahnya itu. Hasil itu tanda biar mereka berbeda di antara orang yang Arab sama non Arab, juga di antara orang musyrik sama yang Nasrani atau Yahudi. Itu urusan mereka. Jadi enggak ada yang bisa ganggu mereka tersebut. Langsung datang ketemu sama Nabi Muhammad SAW di depan Al-Masjid Al-Haram. Ya, lanjut ha. sedang beberapa orang Quraisy berada di tempat pertemuan mereka di sekitar Ka'bah. Ya, Setelah mereka seperti biasa duduk, lihat, wah ini orang yang bukan Arab, bukan dari kita, datang ke Muhammad, mau apa? Pasti itu banyak yang kalau ada yang lagi musuh sama kamu, ya walau orangnya baik datang ke rumah kamu, dia mau tahu kenapa datang. Orangnya tidak baik juga, ya ada apa? Lanjut ha. Setelah delegasi Kristen setelah delegasi Kristen Habasyah tersebut bertanya tentang apa yang mereka inginkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mengajak mereka ke jalan Allah dan membacakan Al-Quran kepada mereka. Oke, ini sebelum ini mereka sudah orang Kristen itu bukan seperti orang kufar Quraisy dan Arab. Kufar Quraisy itu kasih masalah yang susah yang Rasulullah tidak bisa biar jadi alasan. Biar jadi alasan tidak ikut. Ini enggak. Mereka ada beberapa tanyaan langsung tanya kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah jawab, lihat ini Rasul yang benar ini. Berarti ini Nabi yang benar. Jadi otomatis mereka ikut agamanya atau siap ikut. Rasulullah ajak mereka, ayo masuk agama Islam. Nah, coba bilang apa? Ketika mereka mendengar Al-Quran, mata mereka mengucurkan air mata. Ya, ini karena agama Allah Ta'ala semuanya sama. Inna dina indallahil Islam. Seluruh agama yang kita bilang Nasrani atau Yahudi, itu asli agama mereka juga Islam. Tapi karena mereka sudah di dalam hidup mereka bilang inna Nasara atau nahnu ansarullah, sudah jadi namanya Nasara. Al-Yahud di Al-Quran bilang inna hudna ilaik, jadi namanya Yahud. Tapi agamanya agama Sayyidina Musa, sama yang ikut atau sama kaumnya yang ikut Sayyidina Musa itu namanya Muslim di masa tersebut. Sekarang kita bilang agama Islam, al-Islam, karena kita ikut Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Ya. Inna din, seluruh agama dari Adam sampai Nabi Muhammad namanya al-Islam. Lanjut, karena agamanya dari satu Tuhan, pasti mirip, pasti mudah, pasti sama. Jadi waktu mereka dengar cerita dari Nabi Muhammad atau dengar Al-Quran dari Nabi Muhammad, langsung mereka masuk ke agama Islam. Terus atau langsung nangis. Ya, mereka merespon dakwah beliau, beriman kepada beliau, membenarkan beliau, dan mengenali beliau persis. Nah, ini kenapa? Ini kenapa, lihat kenapa? Beda sama orang Nasrani yang di Makkah, yang ada di antara orang Arab. Kenapa? Kenapa? Ya, karena mereka agamanya benar. Agamanya tidak mungkin kita bilang bukan seperti yang di antara orang Arab, Nasrani atau Kristen itu sudah banyak berubah-berubah atau menubah sifat atau ciri Nabi. Jadi waktu Nabi Muhammad datang, mereka tidak terima.
Ini langsung terima. Kenapa? Karena agamanya yang benar. Seperti kita sekarang ada beberapa ulama kita lihat, wah ini bagus, masya Allah baik. Tapi tiba-tiba ya ini ikut orang kafir, kadang-kadang kasih fatwa membela orang musyrik seperti sekarang Israel. Wah ya Allah, ini benar Muslim? Ya banyak di antara agama Islam atau Kristen atau agama lain yang apa namanya ini? Mungkin bilang yang jadikan agamanya itu seperti make up aja di wajah aja. Dalamnya tidak ada agama Islam. Ya, kita di buku tasawuf kemarin belajar ada berapa orang yang walau kita lihat dia bisa sujud atas air. Dalam syariah hukumnya apa? Ini bisa bilang karama atau mukjizat. Kapan? Kalau orangnya ahli istiqamah, ahli ibadah, ahli ta'ah, ahli iman, ya betul. Tapi enggak, kalau dia tidak ikut Alkitab dan Sunnah, ini berarti ini orang musyawid atau sahir, masuk di sihir. Atau mungkin bahasa Indonesia bilang dukun juga. Nah, ini kenapa? Kenapa? Karena dia tidak ikut agama yang benar. Orang Nasrani ini langsung ikut Nabi Muhammad. Kenapa? Karena lihat agama yang sesuai yang kita belajar di buku kita yang benar. Allah Ta'ala di Al-Quran bilang membenarkan ya kan, yang di sebelumnya dan yang lima baina yadaihi wa ma khalfah. Lanjut. Mereka membenarkan beliau dan mengenali beliau persis seperti sifat yang dijelaskan dalam kitab mereka. Ya, kita kemarin jelasin ya kan di tafsir. Kalau ada yang hadir di sini sama tafsir juga, mereka bilang sama orang Quraisy, nanti ada nabi di akhir zaman datang, kalau dia datang kita ikut membunuhmu atau ya. Tapi setelah datang, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi al-kafirin. Setelah nabi datang mereka mengingkari atau tidak terima atau tidak ikut nabi. Padahal sudah tahu sifatnya. Kenapa mereka tidak terima atau tidak ikut? Karena dia keluar dari turunan Arab, bukan dari turunan Bani Israel. Lanjut, Bu, ha? Ya. Setelah delegasi Kristen Habasyah tersebut bertemu dengan Rasulullah SAW, Subhanallah. Ini lihat enggak ada yang selamat ini. Nabi Muhammad kasihan, Nabi Muhammad benar. Ini sudah mereka datang dari Habasyah. Cari Nabi Muhammad, ketemu sama Nabi Muhammad. Sudah masuk agama Islam. Tapi Abu Jahal tidak bisa diam, tidak bisa sabar itu, harus ganggu. Tapi karena ini ahli agama, ahli iman, ahli i'tiqad dengan Allah Ta'ala, ini lihat ceritanya. Ceritanya ini luar biasa. Luar biasa juga sampai Allah Ta'ala di Al-Quran kasih fadilah mereka itu, mereka dapat pahala lebat 2 kali. Pahalanya 2 kali. Karena mereka ikut Nabi Isa, juga waktu ketemu Nabi Muhammad datang, jadi dapat 2 nabian. Pahala 2 nabi atau pahala ikut 2 nabi. Nanti kita baca di tafsirnya. Lanjut, Bu. Mereka ditemui Abu Jahal bin Hisham bersama sejumlah orang-orang Quraisy. Mereka berkata kepada delegasi Kristen Habasyah yang telah masuk Islam, semoga Allah menggagalkan usaha delegasi ini. Kalian pikir ini lihat keluarin sifat-sifat yang kotor di dalam hati. Biasa sifat kotor itu di dalam hati, nggak ada yang tahu. Di luar masya Allah kamu bagus, pakaian kamu bagus, mobil kamu bagus, rumah bagus. Tapi kalau saya mau keluarin apa yang di dalammu, ayo marahin sedikit, coba lihat. Atau marah sedikit atau tegur sedikit, bisa keluar yang kotor. Walau pakaiannya bagus, walau rumahnya bagus juga, fisiknya atau badannya juga, lihat dalamnya bagaimana. Ini Abu Jahal cari kotor-kotor yang di dalam hati setiap orang ada sifat yang kotor. Itu yang kita bilang di belajar tasawuf biar bersihin kotor tersebut. Itu ilmu, sampai ada yang bilang ilmu tazkiyah, ilmu qulub. Ilmu hati-hati, ilmu hati. Kalau hati-hati jadi beda. Ilmu qulub.
Kenapa? Karena dia bisa keluarin kotor yang ada di dalam hatimu. Ini sifat salah satu cara di antara orang Arab biar keluarin yang di dalam hatinya baik atau tidak baik. Tapi di sini mau keluarin yang kotor ya, Abu Jahal. Karena Abu Jahal seperti lalat. Lalat itu biasa berhenti atas yang kotor. Tapi harus kita seperti lebah ya kan, atas apa bunga atau yang bagus. Lanjut ha. Kalian dikirim orang-orang yang seagama dengan kalian agar kembali kepada mereka dengan membawa informasi tentang orang ini, yaitu Rasulullah SAW. Namun yang terjadi justru kalian senang duduk dengannya, kemudian meninggalkan agama kalian dan membenarkan ucapannya. Kami tidak pernah mendapati delegasi yang lebih bodoh daripada kalian, atau yang seperti dikatakan mereka, delegasi Kristen Habasyah yang telah masuk Islam berkata kepada orang-orang Quraisy, "Salam sejahtera atas kalian. Kami tidak menganggap kalian bodoh. Kami bebas mengerjakan apa saja yang kami inginkan, dan kalian bebas mengerjakan apa saja yang kalian inginkan. Kami tidak akan mengabaikan kebaikan bagi diri kami." Ada yang mengatakan bahwa delegasi Kristen tersebut berasal dari Najran. Najran. Hanya Allah yang Maha tahu. Sebentar. Tapi lihat ini, itu orang Muslim seharus seperti itu. Orang yang masuk atau ikut jalan istiqamah, jalan ibadah. Jangan ada yang datang ke kamu, ganggu sedikit, kamu mulai mau mundur. Oh, saya tidak suka fulan. Saya enggak mau lanjut sama fulan. Kamu sudah tahu hakikatnya atau belum? Ya, sudah tahu. Orangnya baik. Tapi kenapa mundur? Ya, itu yang kita harus perhatian. Ya, kenapa harus perhatian? Karena ini lihat orang Kristen yang datang dari Al-Habasyah atau ada berapa buku ahli sirah bilang dari Najran, walhasil itu Kristen datang kepada Nabi Muhammad SAW, tidak ikut gangguan Abu Jahal. Tidak terima, maaf, tidak terima. Kata yang dia bilang, wah ini mereka kirim kamu ke sini biar dapat konfirmasi untuk Muhammad. Kenapa kamu ikut langsung? Ini kamu orang yang bodoh. Katanya seperti itu. Keras-keras biar mereka bilang, oh iya, ya tidak jadi. Lanjut. Faqalu salamun alaikum la nujamilukum. Kita di antara kita kadang-kadang ini, saya masih ingat waktu mau belajar di kota Al-Hudaidah sebelum kota Hadramut. Kota Al-Hudaidah saya belajar sama orang yang sekarang namanya apa? Dulu ya kan awalnya namanya Salafi. Di sini namanya Salafi. Waktu saya mau daftar di kuliah tersebut, mereka datang, wah kamu mau ikut kuliah yang banyak musyrik ya, banyak syirik, ada ini, ada itu. Saya waktu itu masih umur saya 16, 17. Ya remaja biasa masih. Kamu mau pergi ke sana ikut syirik, ikut ahli sufi, sufi. Ya saya ragu. Tapi ayah saya orang yang keras. Keras itu saya baru paham manfaat keras itu kadang-kadang dari ayah bukan di waktunya langsung, setelahnya. Suruh saya masuk, saya tidak bisa apa-apa. Bukan seperti orang Indonesia di sini manja. Kalau dia bilang nggak mau pondok, sudah ibunya bilang ya tidak masalah. Kita orang, saya kemarin sama Aisyah seperti itu. Kasih alasan ini, nggak harus masuk ini. Kalau tidak balik kampung itu di Yaman. Ya, oke ini. Saya ingat ceritanya yang jadi sama ayah saya, sama orang tua. Manfaatnya setelah saya masuk belajar ilmu tasawuf baru paham, oh iya ini berarti mereka orang dusta, ini bukan benar, bukan seperti yang mereka bilang. Jadi kadang-kadang karena kamu sudah tahu, setelah saya masuk belajar hafal Al-Quran, masuk buku hadis, hafal Riyadhus Salihin, hafal apa mutun itu hadis, sirah, fiqh, tauhid, tajwid, tafsir, mantiq, balaghah. Dapat ilmu, saya bisa paham agama. Oh iya.
Sekarang kalau ada yang bilang Sofi ini musyrik, saya ketawa. Lihat ya, biarin. Yang mau lanjut silakan, yang mau pergi ayo silakan juga. Karena saya sudah tahu diri atau mengalami diri sendiri. Tidak perlu atau tidak perlu saya ikut orang lain yang bilang, oh ini fulan, ada fulan yang mulia. Bilang ini. Iya, kamu orangnya itu bicaranya. Beda sama orang yang di dalamnya. Lanjut Bu, ha? Ini orang Nasara juga, orang Kristen seperti cerita ini. Mereka sudah tahu agama, tahu ciri-ciri atau sifat Nabi Muhammad SAW, sudah tahu agama Islam bagaimana sifatnya. Terus datang kepada atau Abu Jahal mau ganggu sama mereka. Mereka sudah tahu. Tidak perlu kamu ini. Lanjut. Iya. Boleh juga cari ayatnya di surat Al-Qasas Ustazah, di ayat berapa itu 52. Atau Iya. ada terjemahnya di buku? Ada, Syekh. Alhamdulillah, baca. Ha? Hanya Allah yang Maha tahu asal-usul delegasi tersebut. Ada juga yang mengatakan wallahu a'lam bahwa ayat-ayat berikut turun kepada mereka. Al-Qasas Ini pada ayat turun kepada mereka itu bisa jadi. Kadang-kadang itu sababul nuzul 2 kali. Ada sebab itu, sebab turun ayat tersebut itu bisa jadi 2 kali. Ada yang fulan tanya tentang masalah ini, turun ayat jawabannya. Ada orang lain atau juga datang di waktu lain kepada Nabi tanya, jawabannya turun di ayat tersebut. Itu bisa diulang 2 kali sampai 3 kali. Sampai mereka bilang Al-Fatihah. Namanya As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani. Liannaha tusanna fi salah. Tusanna, kita lihat ini rakaat pertama, rakaat dua, rakaat dua, tiga, rakaat empat. Tusanna ini dua-dua. Namanya apa tusanna itu? Ya, dua-dua. Dua-dua. Ada yang bilang karena dia turun 2 kali juga. Turun di Makkah, turun di Al-Madinah. Ini ahli tafsir namanya Mathani. Ya. Itu bisa jadi turunnya 2 kali. Ayat ini yang 52 sampai 55 di surat Al-Qasas. Coba baca. Orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman kepada Al-Quran. Ini jelasnya. Sebentar ya, sedikit-sedikit Bu, biar kita kalau ada tambah sedikit. Ini jelas orang-orang yang apa itu tadi? Yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab ini. Artinya masuk. Bisa masuk tadi orang Kristen karena mereka punya buku ya kan, Alkitab. Lanjut. Dan apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Langsung karena mereka sudah dengar buku yang sebelum Al-Quran. Waktu mereka dengar Al-Quran langsung bilang ini kita iman atau terima. Sesungguhnya Al-Quran adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkannya. Membenarkannya, tapi tidak bilang apa? Muslimin. Ayatnya apa itu bilang? Mereka diberi pahala 2 kali disebabkan Enggak, kesabaran. sebelumnya coba Ustazah ayat Al-Quran, innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Di ayat Al-Quran, terjemahnya kayak Quran sedikit, tapi yang sebenarnya membenarkannya gitu ya. Ya, mereka terjemahnya membenarkannya, bukan membenarkannya. Ini muslimin, ini agama Islam. Ya, Syekh. Dan saya tadi jelasin, agama dengan Allah Ta'ala semuanya namanya Islam. Kasih nama Nasrani, Budi, atau Yahudi itu karena mereka yang ikut kasih kata seperti itu, kita bilang. Ini kadang-kadang itu namanya apa bahasa Indonesia, di dalam bahasa Indonesia kalau ada fulan keluarin kata, mereka bilang wah kamu fulan ini, jadi namanya setiap kali karena dia keluarin kata salah atau buruk atau bagus. Ya lanjut, hasilnya lanjut. Ya, mereka diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Ini lihat pahala mereka 2 kali. 2 kali. Ya Allah. Kenapa? Karena mereka
bisa iman kepada Nabi yang sebelum Nabi Muhammad itu Sayyidina Isa dan sama Sayyidina Muhammad. Jadi pahalanya dua. Itu ada hadis mirip ini yang punya dua perempuan, dua anak atau tiga. Dua atau tiga. Kalau saya lupa dua atau tiga. Dua anak perempuan yang dia ini anaknya biasa, tapi biar kita tahu fadilahnya. Kalau yang punya tiga anak atau dua perempuan, dia pendidik sampai dia jadi gadis, cari atau nikahin sama orang yang baik, itu dapat pahalanya dua kali. Ini lihat agama Islam bagaimana perhatian sama perempuan. Biar apa kita faham yang sekarang namanya bilang hakul mar'ah, hak-hak perempuan itu di mana agama Islam sebelum mereka sudah kasih hak yang lebih. Lihat ini kalau tarikah itu warisan itu warisan ya kan, harta itu yang paling banyak sama perempuan. Dia dapat dari suami, dapat dari kakak, dapat dari adik, dapat dari anak. Tapi ayah kadang enggak, sedikit kalau laki-laki. Hasilnya lanjut, yu'tauna ajrahum marratain bima sabaru. Terus Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya, dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami, dan bagi kalian amal-amal kalian. ini jawaban Kesejahteraan mereka tadi ke Abu Jahal ya kan? Ini urusan kita, ini amal kami atau amal kalian. Lanjut. kesejahteraan atas diri kalian. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil. Jahil atau bodoh sama ya kan? Ya bodoh, jahil. Ya Allah, itu Abu Jahal. Ini sampai mereka bilang Abu Jahal, Abu ayah, ayah Hmm. Jahal, ayah bodoh, artinya orang yang paling bodoh itu ya. Abu Jahal. Ya kenapa dia orang cerdas itu di mereka mau bantu urus Quraisy, masya Allah bagus. Tapi Abu Jahal karena yang jelas agamanya, yang jelas dia tidak ikut. Itu namanya Abu Jahal. Lanjut ha. La ilaha illallah. Ini ceritanya di surat Al-Qasas. Qala Ibnu Ishaq wa qad sa'altu Ibnu Shihab Az-Zuhri an haula'i al-ayat fi man nazalna فقال لي ما أسمع من علمائنا أنهن أنزلنا في النجاشي وأصحابه والآية من سورة المائدة من قوله ذلك. Coba baca Bu. Ya Syekh, Ibnu Ishaq berkata, aku pernah bertanya kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri tentang ayat-ayat di atas diturunkan kepada siapa. Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata kepadaku, aku tidak henti-hentinya mendengar dari ulama-ulama kita bahwa ayat-ayat di atas diturunkan kepada An-Najasyi dan sahabat-sahabatnya. Dan juga ayat-ayat yang ada di surat Al-Madinah. Baca Syekh 8283 Al-Maidah. Ya, Di surat Al-Maidah. itu maksud di ayat ini sama ayat yang kita tadi baca sama ayat yang datang itu maksudnya sifat mereka bagus. Tapi siapa ini? Orang yang Kristen, Nasara itu masih baik sama kita. Ini lihat Yahudi bagaimana ganggu orang Muslim di Palestina. Sampai mereka keluarin mayit dari kubur. Itu luar biasa. Ya, ini kotor, hatinya kotor sekali. Itu saya baru sadar kenapa Allah Ta'ala marah sama mereka. Ulaika alladzina ghadib Allah faba'u bi ghadabin ala ghadab. Faba'u bi ghadabin. Kenapa itu? Mereka benar hatinya itu kotor sekali. Ya, setelah membunuh orang itu mereka kasih itu tenta naik atas jussa atau badannya sudah meninggal itu. Kemarin yang kita dapat beberapa video-video atau cerita-cerita itu luar biasa. Tapi orang Kristen kita lihat di sini di Indonesia banyak yang Kristen tetangga kita atau baik ya kan. Tidak ada juga orang yang kita lihat sekarang yang membela orang Muslim itu semuanya Kristen atau agamanya mungkin bilang Nasara itu Kristen atau Katolik atau macamnya. La ilaha illallah. Allah Ta'ala di ayat ini jelasin siapa. Coba boleh baca Bu.
Ya, Syekh. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang Orang-orang musyrik. Yahudi. Ini sudah jelas. Orang-orang Yahudi. Yang kedua, Musyrik terus dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. ya Yang orang. demikian itu Ini disebabkan lihat, ini namanya Nasara. Namanya Nasara. Kenapa kita bilang Nasara? Karena mereka bilang inna Nasara. Lanjut, ha? yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu terdapat Kenapa? Ya pendeta-pendeta. betul. Ini jawabannya. Kenapa Nasara itu dekat kepada kita lebih dari Yahudi? Ya karena seperti ada di antara mereka seperti kita bilang orang alim, ustadz, syekh. Ulama. Nah, ada apa itu olah lagi? Kalau Hmm. dalika? Karena di antara mereka itu terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib juga. Karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Tidak menyombongkan diri. Tadi lihat cerita tadi mereka datang kepada Nabi, Nabi Muhammad bilang sama mereka, saya gini, gini, gini. Langsung mereka ikut. Tapi orang yang musyrik itu sudah minta berapa ayat Rasulullah kasih mereka masih sombong atau menyombongkan diri sendiri. Lanjut, ah. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman. Maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad SAW. La ilaha. Al-Maidah. Masya Allah. Oke, kita lanjut. Masih siap? Mereka masih siap? Lanjut. Ya masih. Mereka diam berarti masih siap. Ya, Syekh. Sampai ada yang bilang sudah cukup cukup kita berhenti Bu Aida. Ya, Karena Syekh. kita mau selesai jilid yang pertama dari buku ini yang Ya, di sini pertama. Cerita ini yang terakhir sebelum yang terakhir itu di surat Al-An'am. Di surat Al-An'am jelasin ayat yang terjadi di cerita tersebut. Apa itu? Orang yang datang biasa duduk sama Nabi Muhammad SAW, orang yang biasa budak atau orang yang bukan seperti orang mulia di antara kufar Quraisy. Jadi mereka kalau datang lihat Nabi Muhammad SAW sama mereka, mereka mengolok-olok kepada Nabi Muhammad SAW. Coba baca, wa kana Rasulullah SAW. Ibnu Ishaq berkata, jika Rasulullah SAW duduk di masjid, maka beliau diikuti sahabat-sahabat yang lemah, seperti Khobab, Ammar, Abu Fuqaihah Yasar, atau mantan budak Safwan bin Umayyah, Suhaib dan orang-orang seperti mereka dari kaum muslimin. Orang-orang Quraisy mencemooh sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lemah tersebut. Sebagian orang-orang Quraisy berkata kepada sebagian yang lain, sahabat-sahabat Muhammad seperti yang kalian lihat. Apakah Allah memberikan petunjuk dan kebenaran kepada mereka dan tidak memberikannya kepada Ini kita? lihat. Ya, ini lihat tadi kita bilang orang itu qissis ruhban itu mereka tidak menyombongkan diri sendiri ya kan? Ya, Nah, di sini ini lihat mereka lihat, wah Allah Ta'ala pilih ini yang lemah, yang miskin, yang budak. Itu rasa sombong lihat bagaimana di dalam hati mereka. Jadi tidak bisa terima agama Islam karena rasa sombong. Sampai kita baca itu maksiat yang pertama di langit dan bumi apa itu? Sombong itu. Adam waktu Allah Ta'ala suruh iblis sujud kepada Adam bilang apa? Saya paling baik paling afdal dari Adam. Sudah. Itu maksiat yang pertama. Jadi sampai ulama bilang seluruh maksiat mulai dari situ. Seluruh maksiat semuanya ya mungkin kita bilang mau makan haram. Kenapa? Dia tidak perhatian sama orang lain. Tidak masalah itu. Harta haram maksudnya. Ambil harta orang. Dia tidak. Ini berarti dari rasa sombong. Mau pergi, naudzubillah zina. Ya, dia mau
kasih tahu kepada orang lain, saya bisa ke sana ke sini. Mau itu semuanya bisa masuk di bawah rasa sombong. Jadi orang Quraisy lihat seperti itu diri sendiri ya, kita lebih afdal, kenapa Muhammad duduk sama ini? Terus lanjut. Iya. Sampai mana tadi? Seandainya apa yang dibawa Muhammad itu baik, maka mereka tidak mendahului kita menuju Muhammad, dan Allah tidak mengkhususkan mereka dengannya daripada kita. Kemudian Allah menurunkan ayat tentang mereka, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan di petang hari, sedang mereka menghendaki keriduannya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Dan demikian telah kami uji sebagian mereka, orang-orang yang kaya dengan sebagian mereka, yaitu orang-orang yang miskin, supaya orang-orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Allah berfirman, tidaklah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum. Tuhan kalian telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasannya barang siapa berbuat kejahatan di antara kalian lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. La ilaha illallah. Ini baca ayat Al-Quran, kalau kita baca ayat Al-Quran dalam tadabbur ya, sudah ceritanya sudah jelas di depan kita. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, juga di ayat surat Al-Kahf, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Sama. Ya, ma 'alaika min hisabihim min syai', itu salah satu adab yang Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad SAW ikut, atau jangan sampai tinggalin adab tersebut. Sampai kamu lihat orang yang mulia duduk sama yang mulia, atau mengagungkan orang yang kaya, atau mengagungkan orang yang mungkin bilang penjabat, itu sampai kamu lupa ngajar agama Islam, itu tidak boleh, salah. Tapi di sini Nabi Muhammad tetap sampai kita nanti belajar di surat Abasa. Waktu Rasulullah sudah ada sedikit ini orang Quraisy datang, dia lagi bicara sama Abdullah bin Maktum. Abdullah bin Maktum itu orang yang buta ya kan. Tapi Rasulullah berharap itu mungkin mereka masuk agama Islam, orang Quraisy, atau pengen mereka masuk agama Islam. Dia berhenti atau pergi dari Abdullah bin Maktum, pergi ke orang Quraisy. Allah Ta'ala menurunkan Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, itu satu surat tentang hal tersebut. Wahai Muhammad, jangan jadi seperti itu. Jangan melakukan hal seperti ini. Yang datang minta belajar agama, kamu ngajarin dia kaya atau miskin. Jangan lihat ini fulan kaya, ini fulan miskin, ini orang mulia, ini orang lemah, ini orang ini. Enggak, harus semuanya sama. Di sini juga wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum la ilaha illallah. Sudah baca tadi artinya. Setelah ini ada cerita Mabiya'ah Ghulam Nasrani. Mabiya'ah itu Mabiya'ah orang Nasrani. Rasulullah sering kalau duduk di depan Al-Marwah atau di gunung Al-Marwah sebelum mereka hancur seperti sekarang, itu biasa ada satu orang Nasrani namanya Mabiya'ah. Ghulam itu siapa? Jabr, namanya Jabrun. Abdul li Bani al-Hadrab. Budak untuk ke rumah namanya Bani al-Hadrami. Tapi dia belajar agamanya, faham agama. Sampai mereka orang Quraisy bilang, oh ini Muhammad belajar dari Jabr itu, dari orang Nasrani atau Kristen tersebut. Allah Ta'ala menurunkan ayat, ya jelasin ini tidak bukan dari orang tersebut. Coba baca artinya ini. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali duduk di Marwah, tepatnya di tempat dagang anak muda Kristen yang bernama Jabr.
Ya budak milik Ibnu Al-Hadrami, orang-orang Quraisy berkata, demi Allah, Muhammad tidak diajari banyak hal yang ia bawa kecuali oleh Jabir, budak milik Ibnu Al-Hadrami. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang ucapan mereka tersebut dalam surat An-Nahl ayat 103. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajam, sedang Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Ini buktinya yang paling jelas. Ini kamu bilang Muhammad belajar sama orang Ajam, bukan Arab. Bagaimana itu bisa fasih seperti itu? Padahal orangnya itu bahasanya tidak fasih. Itu mungkin kita di waktu mendapat harus pakai pikiran seperti ini sama yang berlawan. Cerita yang terakhir ini menurunkan surat apa? Sebab turun surat Al-Kautsar. Saya masuk di sini atau baca ini karena sudah selesai juga minggu depan. Oh besok Isra Mi'raj, subhanallah, di bulan Isra Mi'raj juga. Jadi kita masih belajar insyaallah. Coba baca sebab turun surat atau turun surat Al-Kautsar, coba baca. Ya. Ibnu Ishaq berkata, seperti disampaikan kepadaku, jika nama Rasulullah SAW disebut di hadapan Al-As bin Wa'il As-Sabmi, ia berkata, biarkan Muhammad. Sesungguhnya dia orang yang terputus yang tidak mempunyai generasi. Jika ia telah meninggal, namanya terputus, dan kalian diminta berbelas kasihan padanya. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang ucapannya tersebut dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Maksudnya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang lebih baik bagimu daripada dunia dan seisinya. Al-Kautsar ialah sesuatu yang besar. Oke, tapi di sini itu setelah kapan itu? Kapan ini turun surat Al-Kautsar? Setelah wafat anaknya Abdullah. Abdullah masih di Makkah. Rasulullah masih di Makkah. Anaknya Abdullah meninggal. Mereka bilang apa itu? Muhammad sudah tidak punya turunan atau tidak ada turunan. Ya, namanya Abtar. Abtar itu kata Abtar itu yang apa itu bilang Bu Eda? Maqtu'ud dhanab. Ya, udah terpotong, udah terputus. Maktu potong terpotong. Potong tapi itu seperti kucing itu namanya apa itu yang di akhirnya namanya buntutnya. Ya, Buntut. Ya itu karena anak itu bahasa Arab jadikan anak seperti buntut ya kan. Terus setelah kamu pergi ada satu lagi satu sampai akhirnya. Itu kata abtar. Abtar itu kalau potong buntutnya dari kambing, dari sapi, dari seperti tadi bilang kucing atau anjing itu namanya abtar. Maqtu'ud dhanab. Itu kata yang buruk dari Al-As bin Wa'il bilang kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah Ta'ala menurunkan Inna a'tainaka al-Kautsar. Al-Kautsar itu tafsirnya jelasnya yang tadi bilang al-khairul azim. Ma huwa khairul laka min ad-dunya wa fiha al-khairul azim atau al-Kautsar al-azim. Wallahu a'lam. Allah iyyakum min ahli razaqana wa iyyakum. وأرحم الراحمين اللهم أكرمنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب